Selamat malam sahabat-sahabat, kembali lagi di channel kami, di channel PKH Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa sahabat-sahabat, bukan berarti kita mencari bahan untuk informasi yang akurat dan valid. Ya, selama ini kita jarang memberikan informasi lewat media sosial. Kita memberikan informasi langsung kepada tingkat paling dasar, yakni KPM atau penerima bansos dan juga pemerintah desa. Oke sahabat-sahabat, di video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, banyaknya KPM, PKH maupun BPNT atau yang kantor pos itu belum cair atau bantuannya itu selisih. Ya, seperti itu sahabat-sahabat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita akan memberikan informasi terkait bantuan yang lewat kantor pos terkhusus untuk KPM PKH. Ya. Mari kita bahas satu persatu sahabat-sahabat, ya. Lalu lalang berita yang menyudutkan pemikiran kita hanya berpikir kita menyalahkan di satu orang atau di satu instansi terkait carut marutnya bantuan sosial terkhusus untuk PKH. Dari instansi A ada yang mengatakan itu penebalan, ada yang mengatakan sekarang cair, ada yang mengatakan besok cair. Itu semuanya benar sahabat-sahabat, ya. Artinya kita sebagai konsumen atau customer yang membaca di media sosial itu kita harus bijak, tidak boleh menilai dari satu sumber saja. Ya, kalau sumbernya itu dapat dipertanggungjawabkan dan ada edaran resmi, itu baru pasti. Kalau yang banyak yang abal-abal atau memberikan berita hoax atau ya, atau palsu atau ditambah-tambahkan, itu yang kena juga pribadi kita. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, kembali lagi kita di data yang carut marutnya atau diputus. Ya, tentunya sahabat-sahabat semuanya sudah tahu, sudah familiar dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang disebut dengan DTSEN. Ya, ini adalah data tunggal gebrakan dari Kementerian Sosial, adalah satu data yang dipakai untuk semuanya. Ya, yang ke depan ini jauh lebih baik daripada yang lama. Ya, untuk dalam menentukan kemiskinan atau bantuan itu agar tepat sasaran. Ya, data DTSEN diperoleh dari 3 sumber data besar, sahabat-sahabat. Yang pertama tentu datanya Kementerian Sosial DTSN atau DTKS. Yang kedua dari data BPS itu lewat Reksosek atau Sensus Ekonomi 2022. Yang ketiga adalah data P3KI, kemiskinan ekstrim. Lah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, tentunya pada bulan Ramadan kemarin, rumah, sahabat, tetangga, saudara semuanya tidak menutup kemungkinan perangkat desa masuk dalam list daftar survei yang langsung didatangi oleh SDM PKH atau pendamping PKH. Lah, ini yang poin besarnya. Tiba-tiba ada yang bilang gini, aku setelah didatangi oleh pendamping PKH sekarang tidak cair. Banyak begitu sahabat-sahabat, sampai telinga kami selaku pendamping PKH sudah kebal ya mendapatkan aduan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semuanya yang baik hati dan tidak sombong, jangan lupa ngopi ya, kita cerna informasi ini agar baik dan benar ya. Data tadi DTSEN diperoleh dari 3 data besar. DTKS atau yang familiar itu SIKNJ ya, lewatnya untuk mengakses data BPS, data P3KI. Nah,
Ini hasil kita survei ya, diklopkan dengan data 3 tadi. Mana sih yang lebih dominan, yang mendekati paling benar, yang lebih akurat? Datanya Kemensos yang terbaru kemarin bulan puasa atau bulan Ramadan kita melakukan survei, dan datanya BPS lewat Reksosek. Ya, jadi jangan menyalahkan salah satu ini sahabat-sahabat. Datanya ini diperoleh, diolah, di ranking itu mendapatkan nilai, ini namanya desil ya sahabat-sahabat. Kita bahas lebih lanjut ya. Bahasa familiarnya adalah ranking. Ranking 1 sampai 10. Yang layak menerima bansos adalah 1, bansos PKH ini ya, 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3 itu kemiskinannya miskin, sangat miskin ya. 1 sampai 3 itu bantuan PKH, disisir ke sana. Desil 1 sampai 4 itu sembako, bantuan sembako atau BPNT atau beras 10 kilo biasanya itu. Ya, beras 10 kilo itu banyak ya. Jangan diartikan satu saja sahabat-sahabat, sembako atau BPNT saja. Ada bantuan dari desa, dari pemerintah daerah atau provinsi. Ya, jangan dicampurkan ini. Yang ketiga, desil 1 sampai 5 itu penerima KIS PBI atau jaminan kesehatan. Ya. Bagaimana Kak yang di luar desil 1 sampai 5, 6 sampai 10 itu keluar otomatis dari kepesertaan bantuan sosial, tapi tidak keluar dari jaminan kesehatan, karena jaminan kesehatan kuotanya banyak dan itu diprioritaskan oleh pemerintah. Ya, kita bahas yang bansos, PKH sama sembako. Nah, tiba-tiba kami tidak cair, Pak, Kak, Mas, Mbak, Ning, atau sebagainya. Banyak aduan seperti itu, tiba-tiba tidak cair. Setelah dicek desilnya, ya, ternyata keluarga tersebut menerima desil nilai keluar dari 5, artinya 6 sampai 10. Nah, itu yang menyebabkan bantuannya itu tidak cair atau dipending. Ya. Keterangan kami di SIKNJ kami itu exclude atau keluar. Ya. Lah, bagaimana dengan bansosnya itu? Lah, data yang kemungkinan besar itu diperoleh, coba di flashback lagi ya. Pernah rumah sampean, rumah teman-teman semuanya itu dikunjungi tahun 2022, siapa yang mengunjungi? Ya, perlu ditanyakan itu. Ya, perlu introspeksi di sana. Tahun 2022 itu Reksosek. Ya. Yang dilakukan oleh teman-teman yang didelegasikan oleh BPS, ya, entah itu unsurnya siapa kami juga nggak tahu ya, setiap desa berbeda-beda ya. Nah, ini yang menilai, yang dipakai, di-compare atau digabungkan dengan data kami oleh pendamping PKH pada waktu bulan puasa kemarin, ternyata diadu mana yang lebih akurat. Kemungkinan besar keluarga 1 data yang dipakai adalah datanya pendamping karena lebih akurat. Di keluarga 2 yang dipakai datanya BPS. Ini yang lebih dominan. Jadi 2 data, 3 data ini di-compare, di ranking. Itu ya sahabat-sahabat, jawaban yang bisa kami berikan. Semoga mudah dipahami ya sahabat-sahabat. Jangan sesekali komplain atau menanyakan secara terus-menerus kepada pendamping atau perangkat desa ya. Ini seluruhnya sepenuhnya dari instruksi pusat. Ini keluarga si A masuk desil ini, ternyata bantuannya keluar. Itu ya sahabat-sahabat. Ini yang kedua kita akan jawab tentang PKH yang cair di kantor pos. Mas ini kok belum, Mas ini kok belum, Mbak ini kok belum. Wah, ini juga banyak sahabat-sahabat. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang cair di ATM. Ini kabar baiknya, mari Mas ini kita cek di ini, kebetulan kami buka laptopnya sahabat-sahabat. Ya, coba ini KPM pos semuanya ya. Kebetulan ini mari kita copy
NIK-nya kita buka Sikenji. Ini kantor pos. Ya ini desil sahabat-sahabat. Ya, ini desil. Desil 2, masuk desil 2. Oke, kita klik untuk kantor pos, riwayat bansosnya. Lah, ini bansos PKH April Juni. Ini nomor rekening strip, tapi ini sudah proses burekol. Yang Januari Maret kemarin itu sudah cair, sudah transaksi. Yang ini proses burekol. Ya, ini 1.200.000, ini kemungkinan lansia. Ya, untuk sembako juga enggak dapat di sembako. PBI terdaftar ya. Oke sahabat-sahabat, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk yang kabar baik dari kantor pos. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, saya kira cukup. Kita nanti berjumpa lagi di lain waktu yang berbahagia. Salam sukses untuk semuanya. Sebarluaskan video ini agar semuanya bisa mengerti, lebih mudah dipahami, agar Indonesia maju, kita berdaya semuanya, bantuan sementara, berdaya selamanya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.